belajar mengajar kita dan ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita ini. Berdoa dipersilakan. Oke, doa selesai. Gimana kabarnya? Matanya udah mulai sembab semua kayaknya. Udah banyak tugas. Masih belum seberapa. Masih mulai. Baru semester 1 juga. Oke, alhamdulillah teman-teman bisa bertemu lagi di kesempatan hari ini, kayak gitu. Kita melaksanakan perkuliahan lagi. Sudah minggu ke berapa? 3. Kurang 4 pertemuan lagi. TS, gitu aja. Tiba-tiba udah pertemuan 7 aja. Yang mana teman-teman, kalau kita flashback dulu terkait dengan materi yang kemarin, masih ingat apa yang kita bahas kemarin? Sejarah. Jadi yang menjawab lupa itu kayaknya udah suram tuh kayaknya. Ya, apa? Tentang apa kita bahas kemarin? Ya, nggak salah, fotografi. Tentang apa spesial? Fotografi, bisnis fotografi, kayak gitu. Oke. Masih ingat berarti ya, kamera obscura, kamera pinhole dan sebagainya, masih ingat ya? Oke. Nah, pada pertemuan hari ini teman-teman materinya masih relate dengan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita ngomong pinhole, kita ngomong obscura. Di pertemuan hari ini pun juga masih ngomong terkait dengan kamera, perkembangan dari kamera yang zaman dulunya seperti kemarin gitu. Hanya saja ini lebih modern kayak gitu ya. Yang mana kita ngomong terkait dengan kamera analog. Kalau dulu yang kamera obscura itu awalnya dari kamera yang digunakan untuk melukis gitu ya. Nah, ini udah mulai kayak gitu berkembang muncul kamera analog yang mana kita kenal dengan DSLR, Lamo, instan, pocket, terus twins, lens kamera, DSLR dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari hari ini kayak gitu. Dari bagaimana karakteristik kameranya itu seperti apa, bagaimana sistem kerja dari sebuah kamera. Nggak tahu kelompok itu membahas atau enggak. Kalau nggak membahas, hantam aja pertanyaan terkait teknisnya seperti apa gitu. Biar mudah sekalian. Ya, yang pasti teman-teman, saya harap diskusi hari ini lebih hidup lagi kayak gitu. Seperti biasa, kelompok akan maju dan saya harap teman-teman juga sudah menyiapkan bahan-bahan untuk pertanyaan diskusi pada pertemuan hari ini. Biar lebih hidup lagi kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari kelompok 2 bisa langsung maju gerombolan siap untuk disidang oleh teman-teman kalian sendiri. Ya, silakan langsung, nggak usah tunggu langsung aja. Boy dance. Karena tempat saya persilakan. Enggak, kita lihat dulu. Kenapa? Nyari bahan pertanyaan. Poin dan shoot apa beda sih? Cara moto. Komposisi, Pak. Iya, komposisi kamera. Kayak blur dia yang tiga itu apa sih namanya? Kayak exposure. Ya itu. Gak terlalu paham kamera, cuman ya wes. Salman. Balas lama. Katanya disuruh. Kita mau ikut. Tapi kita maksimal 3 gak sih? Ya udah 3 ya semua kelompok 1 misalnya meninggal. Enggak sih kalau
Apa ini? Sama siapa? Mas, bukan dimatiin. Mantap. Pelanggar. Apa sih materinya? Nggak terlalu paham kamera masalahnya. Tadi kan udah. Iya makanya. Maksudnya materinya tuh ngebahas apa tuh? Iya. Nggak terlalu paham tuh. Oh kemarin juga yang aku tanyain nggak ada di materi. Yang aku minggu lalu. Iya. Makanya itu gak diincer. Yang diincer si Rama sama si Fahmi. Kenapa? Karena nanya ini kayak apa? Aku Di luar materi loh. Ya aku juga di luar materi loh. Tapi gampang. Ya ada di Google. Iya, bukan ada Google gampang kan itu. Kalau pasti jawabnya nggak pakai Google, nggak pakai Google ya. Yang punya Rama itu juga gampang ya harusnya. Ada di Google juga. Enggak ada di Google. Kan Microsoft toh. Kan saran-saran kalau udah pernah upload harusnya tahu. Iya, masalahnya Nggak kan noise, nggak over ISO, over gitu nggak gitu-gitu. saya si Rahmani dia kan kemarin minta secara umum loh. Iya. Kan nggak dijelasin kenapa gara-gara noise atau apa atau Jadi apa. kalau kan aku yang jawab. Terus kalau yang satu lagi siapa? Tanya apa? Aku lupa nanya apa nih. Gak terlalu paham kamera masalahnya. Masih belum terbiasa juga kan presentasi. Disuruh di freeze malah dimatiin, mantap kali. Ini kayak lebih parah dari kelompokku kemarin ya kan. Apa itu? Ini maksudnya Lebih baik kelompokku maksudnya gitu. iya kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Misalnya kemarin tuh presentasinya udah bagus. PPT-nya PPT bagus, presentasinya elek. Itu enggak di mode presentasi. Iya. F5. Dari kelompok kami yang pertama adalah Ramadana Putra Wijaya. Kedua Reta Nuraini, ketiga Rifani Irfan Mabel Tovani, yang ketiga Hirda Rafi Arya Putra. Masalah show nih apa namanya? F5 bukan salah. Shortcutnya 5 F5 nggak sih? Lupa. Gara-gara keseringan pakai Canva ya. Bikin PPT aja pakai Canva jadi lupa Word. Selanjutnya saya sendiri Muhammad Rizky, yang terakhir Rohani Nugroho. Tadi kalau presentasi. Lanjut. F11 ya. Lanjut. Ya. Pakai presentasi Mode mode presentasi dong. Mode presentasi. Slideshow. Slideshow. Kanan lagi. Kiri. Itu ALT 4. Ngomong gitu loh. Oh, sekarang dulu. Ayo. Oh iya. Kamu baca sini aja nggak sih? Orang deket. Iya. Kecil kali. SLR single lens reflex seperti yang kita ketahui bahwa kamera SLR mampu memberikan kenyamanan pada pengguna dengan menawarkan lensa yang mampu mengurangi kesalahan yang terjadi pada gambar saat pemotretan. Kamera SLR Pertanyaan sih. sangat akurat dalam Kamu udah pengaturan Jawabannya apa? Perbedaan SLR sama TLR ya. Kelebihan dari kamera SLR adalah mudah dibawa kemana-mana karena ringan, komponen kamera tak lama, tidak menggunakan baterai serta warna yang dihasilkan jelas. Sedangkan kekurangan kamera SLR adalah tidak memiliki metode otomatis sehingga untuk mengambil gambar harus mencari waktu serta cahaya yang Awam tepat. sih sama Dan kamera. ini adalah salah satu contoh kamera SLR single lens reflex.
DLR, lens lens index. Karena DLR menggunakan lens kamera analog yang berbentuk segitiga panjang jadi dua buka. Termasuk dari dua buka tersebut adalah kamera ini mempunyai dua lensa yang sama. Lensa tampilan bertugas untuk memproyeksikan gambar melalui cermin sampai dengan indeks. Adapun kelebihan dari kamera ini yaitu dapat digunakan untuk membuat gambar-gambar yang bergerak cepat dan sangat cocok untuk foto canggih. Terdapat juga kekurangan yaitu hasil memproyeksikan gambar cermin sekarang lensanya yang buat proyekting. Yang selanjutnya itu ada kamera rangefinder. Pindah mas. Memakai perangkat rangefinder atau biasa disebut dengan kamera pengintai. Cara kerja kamera rangefinder adalah harus menghubungkan dua viewfinder. Kemudian dari kamera rangefinder adalah menggunakan shutter speed yang lama cahaya yang masuk dan juga lensa viewfinder berlayar kecil dibandingkan dengan kamera kamera. Sedangkan kekurangan dari kamera ini adalah hasil gambar yang didapat tak jarang berbeda dari apa yang kita lihat melalui viewfinder. Iya. Kayak ditanya di potensi. Kamera point and shoot. Kamera point and shoot adalah kamera sederhana yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari. Mereka dan kontrol otomatis untuk pencahayaan dan fokus. Kamera ini sangat mudah digunakan, ringkas dan ringan. Mereka cocok untuk pemula dan digunakan dalam situasi sehari-hari. Anda hanya perlu mengarahkan kamera ke subjek dan menekan tombol rana. Kamera secara otomatis menyesuaikan dengan exposure dan fokus. Bagaimana cara kerja? Apa perbedaan? kamera Apa gimana pasti? Lomo adalah gaya Perbedaan. Kamera pinhole. Kamera pinhole adalah kamera sederhana yang tidak memiliki lensa, hanya berupa lubang kecil sebagai apertur. Kamera ini menciptakan gambaran dengan estetik unik, seringkali dengan efek distorsi dengan kedalaman yang menarik. Cahaya masuk melalui lubang kecil dan menciptakan gambar di belakang kamera foto. Ekspor biasanya lebih lama sehingga seringkali arstik. Yang kelima, Lomo. Lomo adalah gaya fotografi yang menekankan spontanitas, warna-warni, dan efek kreatif dan efek kreatif. Kamera Lomo adalah kamera analog yang digunakan dalam gaya. Kamera Lomo memiliki sebagai model dengan karakteristik unik. Fotografer Lomo seringkali menggunakan kamera ini untuk menciptakan gambar yang berbeda dari fotografi konvensional. Kamera Lomo seringkali memiliki lensa dan efek unik seperti vignetic atau redup di pinggiran, distorsi warna, dan peningkatan kontras. Setelah mengambil gambar, film perlu diolah dalam blend fotografi atau dirakit secara manual dan kemudian di-scan untuk menampilkan versi digital. Terima kasih. Udah. Terima kasih. Ada Oh pertanyaan? iya, ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Karena tadi juga lagi kesempatan. Ya, mari silakan. Ayo tanya. Pakai mana bisa? Bedanya SLR dan SLR. Oh.
Santai. Kita maksimal 3 deh. Iya maksimal nggak sih? Ngawur gitu. Yang Nggak dipilih. Kalau dari Bantai bisa awal tanya-tanya terus. Kamu kan udah nanya kan? Udah nanya kan kemarin? Iya, di Bantai ya. Sering nanya. Kok jarang-jarang nanya. saya mau bertanya, apa kekurangan dari kamera pinhole yang dijelaskan? Itu aja perbedaan cara kerja kamera SLR TSL dan TLR. dan TLR dan mana yang bagus dari Iya. itu pertanyaan jadi begini Pak gue di luar materi Di Google ada sih. Mau aktif cari. kemarin kan aktif hanya sekali aja besok gue usah lagi Oh sama ya? Enggak jadi. Maaf ya sama. Kenapa? Enggak dipilih. gue jadi ada sim si Vicky Kenapa? Bertanya juga. diem Enggak apa-apa kan. Leo, dengerin Pep. Catet. biasanya lebih semangat sehingga hasilnya sering kali artistik. Gimana Mas? Kurang dengar. Waktu exposure-nya biasanya lebih lama. Waktu eksposurnya lebih Ya, lama. ya. Sehingga hasilnya seringkali artistik. Gitu. Tentang apa sih pertanyaannya? pinhole Wajar diterima. Diterima Singapura apa? Singapura artis. Itu tadi yang nanya siapa? Singapura apa sih? Wisnu kasih Wisnu. Oh yaudah. Aku tadi pakai mic kamu nggak ada. Oh depan. 23, 12, 29, 52. Tadi kan di beberapa kalimat ada kalimat exposure. Bisa jelasin exposure itu apa? Gimana? Bisa jelasin exposure. 23, 12, 29, 52. 961 Nah, aku exposure kan termasuk kayak apa? ISO gitu. Jadi exposure itu ada fotografi adalah jumlah cahaya yang mencapai sensor kamera atau film kamera sama proses pemotretan. bah penanya lah Kirim apa ya? Pakai mic. Bilang nimnya dulu. nim dulu ya nim dulu ya Pak Ya, ini dulu. nim 23 12 29 61 tadi kan ini pertanyaan ya udah masuk ke pertanyaan tadi kan disebutkan untuk jenis kamera pertama SLR dan TLR. Pertanyaan saya adalah apa perbedaan cara kerja dari kamera SLR dan TLR dan mana yang lebih bagus dari keduanya? Oke, terima kasih. Aman sih gue wis presentasi jadi enggak sih. Itu gara-gara habis. Presentasi itu malah enak, masih mantai kurang lagi. Dikasih tandain. Enggak ada yang masuk.
Kalau cuma satu, ini cara kerja SHR atau TLR, tapi kalau dua-duanya kan harus ASN. Dari dua-duanya. Udah. Cara kerja dan mana yang lebih bagus? Menurut lu mana yang lebih bagus? SLR memberikan kontakan langsung melalui lensa yang sama yang digunakan untuk memotret. Sedangkan TLR menggunakan lensa terpisah untuk melihat dan memotret, yang dapat menghasilkan pengalaman fotografi yang berbeda. Kalau untuk kelebihan sesuai preferensi masing-masing, kebutuhan masing-masing. Oke. Udah. Ini lagi. Ada lagi apa? Ini. Ketiga, Pak. Berapa kali pertanyaan, Pak? Pak, ada lagi, Pak. Apa ya? Aja misalnya ya kita lebih senang untuk pemandangan itu kamera yang cocok apa kayak gitu bisa kan bisa kayak gitu kan kayak kamera satu gitu kan dari kamera bisa dari kamera sih aja tadi untuk kebutuhan ya Di antara kamera-kamera tersebut, menurut kalian mana yang cocok untuk tugas fotografi dan alasan Anda merekomendasikan kamera tersebut? Di antara kamera yang disebutkan tadi, yang untuk tugas fotografi, kira-kira mana yang bagus dan alasannya merekomendasikan kamera tersebut? buat orang awam jangan nanti yang nggak paham jangan iya kayak audio aja nggak tahu iya kamera secara otomatis ngecek ngatur expose dan fokus berarti kan auto kan biasanya auto lebih enak kamera sekarang beda lagi kalau yang mirrorless auto juga ada Langsung jawab aja kayaknya. mirrorless tapi Tugas mirrorless yang gimana yang kotak bukan SLR kamera kecil yang kayak ngotak gitu ya dengan kamera SLR kita bisa langsung mengekspornya ke dalam komputer dan bisa langsung dikirim kalau misalkan ada tugas gitu. Jadi kalau misalkan kayak kamera analog kan berbentuk fisik harus foto lagi. yang ngotak itu bukan sih Cara kamera referensinya yang kotak itu lagi ya, banyak aja udah. Sampai pulang ya. Rita. Coba balik dulu. Kamera Sebelumnya. Kemana? Sebelumnya? Nah, ini. 23, 12, 29, 33. Pakai mic. Mas. nanti giliran ya kalau buku baju pertama kalau presentasi apa dibanding balik nanti Ini saya mau bertanya berkaitan ini kamera ini, kenapa hasil foto yang dilihat di layar itu berbeda dengan bentuknya yang terbalik? Ini kan terbalik tuh. Oh, ini. Ya, model ya. Sama bentuknya kok bisa terbalik sih? Bagaimana kalau misalkan seperti gitu dia kenapa kan ngeliatnya kan gini apa kebalik gitu tapi waktu hasil kebalik lagi gitu lensanya ada dua? Ini lensanya ada dua. Terus? Kenapa sih yang membuat ini foto yang di layar itu berbeda sama bentuknya? Bentuk kan di situ tertera itu bentuknya terbalik. Iya, terbalik. orang nggak belum udah gitu Ya hasilnya itu ini hasilnya itu berbeda dari yang kita lihat gitu. Kenapa bisa terbalik?
Hasil kamera TLR terbalik karena desain kamera tersebut menggunakan dua lensa yang berbisa untuk melihat dan merekam gambar. Lensa pertama, lensa atas digunakan untuk melihat subjek, sementara lensa kedua, lensa bawah digunakan untuk merekam gambar. Ketika Anda melihat melalui lensa pertama, gambar yang Anda lihat akan terbalik secara horizontal dibandingkan dengan apa yang Anda lihat secara mata langsung. Kemudian gambar ini dipantulkan ke lensa kedua yang merekam gambar tersebut. Sebagai hasil, gambar yang direkam oleh kamera TLR akan menjadi terbalik secara horizontal. Ini adalah karakteristik umum dari kamera kita lebih suka TLR, dan foto ini sebagian besar kamera berjenis ini menghasilkan gambar yang terbalik secara horizontal. Namun saat mengecek atau mengembangkan gambar tersebut, proses investigasi dilakukan sehingga gambar yang dihasilkan kembali menjadi benar tanpa terbalik. Jadi ketika Anda melihat cetakan atau hasil akhirnya, gambar tidak akan terbalik lagi. Sekian, terima kasih. Ada yang lagi? Ada yang mau tanya lagi? Enggak jadi. Udah banyak. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Suryo, biasa akrab jadi Pak Riko, dengan NIM 23660003. Sebelumnya izin bertanya dan terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit salvok mengenai tentang lomografi. Nah, lalu saya ingin bertanya, bagaimana cara kita dapat membedakan antara fotografi lomografi yang dihasilkan secara alami dan fotografi yang disengaja untuk menciptakan estetika lomo? Mungkin bisa dipahami. Gimana, Mas? Jadi tuh maksudnya film alami secara kamera sama efek gitu kali ya. Efek lomo gitu. Oh ada, iya Kan? sama sekarang kan filter gitu. Bagaimana cara kita dapat membedakan antara fotografi lomografi yang dihasilkan secara alami dan fotografi yang disengaja untuk menciptakan estetika lomo? Terima kasih. Mau mana Mas ditandain ya? Dibantai balik meninggal. Mau aja nih mana? Mau mana ya? Dibantai balik meninggal. Oh yang perempuan sama kamu. Bingung tanya apa ya? Biasanya kan penanya, apalagi kan agama. Beda. Karena aku politik dan agama. Beda. Tanya lah biar asik. Ayo tanya yang punya Agama dengan fotografi gimana? apa? Kurang paham kamera maksudnya. Kalau kamera analog aku juga semuanya nggak paham. Kalau paham kan enak gitu nanya bisa ini. Kalau kamera yang lebih modern dan sekarang ya aku paham. Nah, ini lomo kan ya nggak paham. Siapa paham? Lomo alami adalah teknik fotografi yang menggunakan kamera lomo atau kamera analog Beda bahasa populer yang aja. memiliki lensa dengan terus ini ya karakteristik yang khasnya itu distorsi lensa yang menghasilkan efek bokeh. Bener ada kok. Oke ada. Kirain Oke itu ini kan ya blur sekelilingnya. Ya. Fokus ke satu titik. Terus kedua ini kenapa terlalu gitu? Kan itu bener ada. kesalahan fokus
Terus yang menghasilkan foto yang mungkin menurut awam ya telinga cewek gitu. Baru gitu kirain. overexposure atau underexposure yang menghasilkan foto dengan kontras yang tinggi atau rendah. Yang terakhir, grain atau efek bintik-bintik yang dihasilkan oleh film analog. Terus kalau apa sih lo pembuatannya? Kalau pembuatan ini teknik fotografi yang menggunakan aplikasi atau filter untuk menghasilkan foto dengan efek lomo. Teknik ini menghasilkan foto yang mirip dengan foto yang alami. Tapi ada beberapa perbedaan. Satunya distorsi lensa Kamera-kamera yang udah lebih terkontrol memiliki warna dan gitu loh. dapat disesuaikan. Udah berwarna atau masih hitam Yang putih kedua, gitu? kesalahan fokus yang lebih tidak Itu berapa kamera cuy? Searching berapa kamera? Jadi berapa kamera sih? 5 apa 6? 5. Yang terakhir, grain yang dapat disesuaikan. Iya. Gak ada lagi kan? Pertanyaan? Pak, sepertinya sudah tidak ada. Lutfi mau nanya Lutfi. Kamu nanya? Kamu nanya? Kata siapa? Dari kamera apa? 5 kamera tadi. Kami tutup. Apakah sudah berwarna semua gitu? Meninggal. Gimana bisa? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dilompotin. Belakang ya? Belakang ya? Belakang tidak dia? Panik. Dilompat dari HP weh. Dilompat dari HP bisa. Oh iya, kesimpulannya. Yang kesimpulannya apa? Coba disampaikan. Jadi kesimpulannya, Kamu kelompok berapa? Apa? Kamu kelompok berapa? Aku besok minggu depan. Itu kelompok 4. Tapi kayaknya aku online deh. Minggu depan libur merah tanggal merah. Bukan libur. Ya, ganti hari. Sebenarnya itu nggak untung buat kita. Kalau online aku untuk nggak harus ke kampus aku untuk Ya, kayaknya buat aku. jauh. Gue yang cuman 10 menit, 15 menit ya udah males kadang-kadang. Apalagi 50 menit. Itu kalau macet berapa menit? Nggak jarang macet sih. Cuman lama itu mungkin 3 menit di perempatan. Macet nggak ada sampai kali. Di Lombok Jogja itu jarang macet kok. ya macetnya gara-gara ini lampu merah. Iya, cuma lampu merah. Berapa bulan di Jogja? Udah berapa bulan? Sebulan, 2 bulan, Baru 2 bulan. sebulan lebih. Belum pernah keliling-keliling Jogja kan? Cuman kesini-sini aja tuh. Iya, cuma beberapa kayak keliling jauh gitu. Oke, silakan teman-teman siapkan HP. Ini enak, ada yang jadi tumbal ya. Ingin tahu? Kalau nggak ada banyak tanya ya ini ya resikonya. Nggak tahu bisa jawab atau nggak kalian. Teman-teman udah join classroom ya? Oke. Oh, belum? Udah. Oh, masuk grup nggak? Grup kelas? Oh, belum. Oke, bentar.
Ini belum. Oke, silakan teman-teman join dulu. Ini lagi skip banget. Ini susah deh kan. Nunggu orang aja nunggu orang. Tetap bisa searching nggak sih? Searching apa? Kan kalau pakai HP bisa searching gitu. Tetep aja kalau misalnya susah. Ada sulit ya. Aku pengen tuh fotografi itu ada praktek makan kamera. Nah ini udah ada. Keren juga ini. Ini pakai apa sih? Maksudnya pakai apa tuh? Kopi. Kayak kemarin sih. Ini kan Pak yang dikirim di Classroom. Ada tumbalnya. Loh, nomor 1 udah kayak gitu. Ini Mas ya? Enak, gampang. Emang Kalau dibaca enak. semuanya film emang. Nah, pasti kalau nggak di film taruh mana? Kan bukan di kita. Ini namanya seluloid. Iya. Untuk selesainya 14.30 ya. Dari tumbal dulu ya. Freeze langsung. Disegal. Presiden. Tumbal. Ada tumbal nggak? Tumbal. Kan di website apa? Oh iya bisa. Ya bisa. Tapi kan lebih yakin itu. Proses scan benar ya? Kan. Kan kalau misalnya kita kelar, kita langsung makan. Oh ini. Scan nih dengan cara mencuci. Iya. Alah melek. Ya benar ya. Oh, kan bisa. Kayak Kayak wifi tuh kamu. Kakak belum jawab kan? Kau belum jawab. Ini lagi ini searching. Saya ngelek deh. Lagi searching. Bener atau enggak?
Salah ini. Ini maksudnya apa nih? Ini salah ini. Apa kamera apa yang nggak masuk analog? Oh, bukan. Oh ini Apa ya? yang Bukan. Itu salah kok. Kok ini sih? ini bener-bener yang sekarang tuh Bener. Ini salah itu. Jenis film. loh ini bener yang kamera Scan analog dia. enggak yang kamera analog Itu bener. enggak Jenis kamera yang digunakan DSLR, kalau bokeh dari pinjar. kamera ini prosedur Terus ini termasuk analog ya. kalau udah 4 bener harusnya yang kelima bener juga deh. Oh, ada. Coba ini pencet cepat. Ada kok. 7. Coba. Coba ini. Ya ada. Nomor nggak masuk. Coba tak search. Coba lihat kamera prosedur. Kayak apa kameranya? Jenis ala. Oh itu udah lama bro. Udah ini ya. Udah bukan analog. Oh, bisa diganti lensa malah dia. Itu udah bukan analog. Bukan berarti ya. Yang jenis film bener kak? Yang jenis film? Enggak. Jenis film. Bener deh. Ini nih. Apa jenis film? Itu apa aja? Yang bawahnya itu? Negatif positif. Bener ya berarti? Iya. Bisa ke coba. Saya bisa yang segitiga itu aja. Kamera dikit sapu itu udah digital loh. Digital. Salah kan berarti yang tadi. Salah. Ini SLR tuh dia bisa diganti kan? Shutter speed. Nggak bisa. Benar. Berarti kamera Benar ya? Mau cari bang? ini tapi bisa. Dapat di setting. Kalau di settingnya tapi kayak bahas ISO ya. Wah, kurang paham ya. SLR-nya. Waduh, kurang paham. Harusnya gak bisa kalau kamera jadul itu harusnya gak bisa gak sih?
Tuh lihat bawah ini. Ya itu aku udah berarti. Enggak semua. Iya. Hah? Udah. Lihat. Itu udah kelar sih. Ngapain itu nyari lagi? Udah serang. Kita ikutan. Iyalah. Kayaknya. Kita sih 04 kan ya? Kamu udah janji keluar loh? Enggak, iya. Oh belum tahu isi. Iya, lupa. Kalau keluar takutnya kekirim ya. Yang parah nanti nih. Enggak ya? Enggak ya? 6 menit lagi anjir bintang. Iya, 5 menit. Bintang ya. Kalau enggak bintang itu berani banget. Berani jadi tumpel. Bang lihat Bang. Lihat tuh, pinjam. Oh ini anjir. Tapi berapa? Bener semua? Gila. Udah gila. Udah. Bentar. Urut. Coba dari atas. Yang salah tuh cuman yang satu roll film sama yang kedua dari atas. Yang ini benar. Benar. Ini salah nih, yang scan. Scan salah apa? Ini benar. Ini benar. Bener kok. Bentar. Ini benar. Salah. Benar. Salah. Benar. Ini jawabannya salah. Ya, yang mana? Salah ini. Yang SLR itu. Pinjam dong. Yang ini. Oh iya 100 anjir. Dibilangin salah. Instingku emang bagus. Yang SLR itu salah kan? Yang kamera pocket itu ya, yang salah kan? Yang prosedur. Iya. Yang lainnya udah bener. Prosedur salah. Dari atas. Ulang dari atas. Benar. Salah. Udah 7. Ketiga 12. Coba diurutin lagi. Kamu bilang benar salah ya? Benar, salah. Lihat yang salah aja, sisanya kan benar. Benar. Iya juga sih. Salah, Benar semua ya. Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ya, belum? Coba. Oh iya. Bisa. Iya, Enak banget itu. Lagi, Bang. Kemarin juga aku kayak gitu. Ya kan? Ya. Enak banget itu belajarnya. Tugasnya simpel. Tapi gak tahu yang presentasi itu dinilai atau enggak. Hah? Yang presentasi itu dinilai gak sih? Yang tanya. Yang presentasi. Ya, Maksudnya dinilai. Meninggal. D kali kemarin apa C? Presentasi kayak gitu. Ya dinilai dong. Iya makanya itu. Kita butuh PPT-nya.
Ada di kelas lu. Udah. Kemarin kayaknya belum. Udah ya, dari awal udah. Iya. Pertama kali Yang mana ya? Ini. ya yang ini. Yang pertama. Fotografi kamera. Oh, kamu ada nih, ada review nih tadi. Ada? Enggak ada. Bukan ini. Loh ini malah nggak bisa dikesampingin. Paham? Beda kok. Ya kan ini mah buku ini kan, buku apa? Rujukan. Iya nggak sih? Nah, Ini bisa digeser. ini mah buku rujukan ini. Bukan beda kok. Beda. Makanya kan nggak ada kan? Iya. Soalnya kemarin udah tak cek. Ada ya. Dari kampung kayak udah punya. Oke, untuk responnya sudah saya tutup. Ya udah, ayo cepat. Masa jawab itu lama banget. Kan tinggal kalian benar dia, benar tidak aja semua. Masih ada jawaban yang benar. Oke, baik teman-teman. Saya mungkin sedikit menambahkan aja ya. Mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan mungkin ada beberapa penjelasan yang belum disampaikan kayak gitu di kelompok 2. Kalau teman-teman ngomong terkait dengan kameranya apa ya? Kamera analog ya. Tadi gimana sih kamera analog? Kalau teman-teman bayangkan SL, kita nggak ngomong SLR, DLR dan sebagainya dulu, nggak ngomong itu dulu. Tapi secara gambaran sistem kerjanya analog itu kayak gimana? Dapat bayangan? Udah dapat bayangan? Kayak film. Ya pakai film. Gimana caranya kok tiba-tiba kok udah sampai di film aja? Hah? Kenapa kok nggak ditanyakan? Jadi ini adalah perbedaan tapi mungkin dari sini bisa tergambar gimana sih sistem kerja kamera analog kayak gitu. Nah ini dasar dari munculnya kamera DSLR, kamera mirrorless kayak gitu. Jadi teman-teman ketika tahu kamera DSLR, entah itu kamera analog dan DSLR, tahu lah setidaknya gimana sih prosesnya kayak gitu. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman di HP itu ketika entah itu di rotate kamera depan atau belakang, ya tinggal klik udah muncul gambarnya, ya. Tapi kalau misalkan di kamera analog itu berbeda. Kita harus istilahnya nginceng dulu, intip. Ya, nginceng. Apa? Iya apa? Nginjem. Coba banget. Ya kamu nggak jawab mas? Oh iya. Ya, intip atau Intip. Ini teman-teman kalau lihat kamera kan ada lubang kecil ya. Ya. Pasti lihat di situ. Mata satunya ditutup, satunya lihat lubang kecil itu kayak gitu. Ya. Nah, gimana sih kok proses antara mata yang kita lihat ketika kita ngintip itu sama? Ya. Nah, itu adalah proses adanya pantulan. Jadi ketika sebelum kita ngeklik atau menekan tombol shutter, jadi ada bagian kamera itu yang namanya tombol shutter kayak gitu ya, untuk menangkap gambarnya. Dimana ketika kondisi kita melihat itu sebuah cahaya masuk ke dalam lensa, oke ya, masuk ke lensa, jebret, terus dipantulkan ke mirror, kayak gitu. Jadi di sini ada mirror. Kalau teman-teman punya yang kemarin ada kamera DSLR siapa? Nah, ada yang ketika lensa dibuka kan, untungnya ada mirrornya ya, miring gitu mirrornya. Nah, itu dipantulkan ke pentaprism, kayak gitu. Yang kalau misalkan kita flashback ke
belakang, kalau pintul ada lubang kecil jarum, ada cahaya masuk antara objek yang di luar dengan bayangan yang di dalam kan terbalik. Benar ya? Nah, proses itu sama di kamera analog. Ya, dimana perlu ada metaprism, yaitu mirror lagi, yang mana itu merefleksikan kayak gitu ya. Apa yang kita lihat, akhirnya apa yang kita intip itu sama. Prosesnya seperti ini, kayak gitu ya. Nah, cahaya masuk dipantulkan, yang tadinya terbalik itu gimana sama, kayak gitu. Apa yang kita lihat dan apa yang kita intip tadi itu sama. Dipantulkan ke metaprism, terus muncul ke viewfinder. Viewfinder ini gunakan yang lubang untuk intip kita, kayak gitu. Oke, dari sini paham? Paham ya? Nah, Pak, sekarang proses untuk menangkapnya gimana prosesnya? Nah, ketika tombol shutter itu ditekan, mirror ini itu naik kayak animasi di sini. Nah, naik dia. Naik saya jebret, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeklik tombol shutter di kamera kita digital DSLR atau ya mungkin DSLR ya, ada teman-teman punya atau miliki ya dia, ada bunyinya, ceklek, ya karena ada proses tutup dan bukanya tadi, kayak gitu. Atau kalau misalkan lensanya itu dibuka, cuma ada kamera doang, ketika kita tekan shutter kan mirrornya kan kayak gitu. Benar ya? Ya, suaranya kayak gitu. Ya. Nah, terus prosesnya adalah cahaya itu masuk ke dalam sebuah shutter. Yang mana shutternya ini tadi, ketika ditekan, shutternya itu buka. Yang warna ungu ini. Shutternya, jadi mirrornya naik ke atas, terus shutter ini kebuka dia. Nah, kalau misalkan lihat animasinya gini, nih. Ini shutter. Nah, dia buka. Akhirnya masuk ke dalam sebuah film. Gambar akhirnya tertangkap di dalam film. Oke, paham? Jelas ya? Oke. Nah, itu prosesnya. Ini kamera untuk SLR kayak gitu. Nah, untuk kamera TLR itu beda lagi. Kayak gitu. Ini tadi udah. Nah, kamera TLR itu ada dua lensanya. Gak tahu tadi udah dijelasin belum? Antara kamera yang atas, lensa yang atas sama bawah itu fungsinya sama nggak? Udah dijelasin ya? Nah, berarti nggak saya jelaskan lagi. Nah, prosesnya adalah dua lensa ini memiliki fungsi yang berbeda tadi, kayak gitu ya. Untuk lensa yang di atas itu digunakan untuk melihat objeknya, ya digunakan untuk melihat objeknya. Nah, untuk menangkap gambarnya dia menggunakan lensa yang di bawah, kayak gitu, ya. Dengan posisi ya ini ada ya, untuk apa namanya bagian-bagiannya ini digunakan untuk roll filmnya. Jadi istilahnya ketika satu spread harus nge-roll kayak gitu, muter untuk apa namanya ke frame yang baru kayak gitu. Terus ini lensa, view lensnya, dan ini digunakan untuk melihatnya. Untuk ngambilnya di mana nih, di depan nih, kayak gitu. Jadi ngambilnya di depan kayak gitu. Ini kalau untuk TLR. Terus kalau ngomong perbandingan, yaitu digunakan setiap spesifikasi pasti punya apa ya, fungsinya masing-masing ya. Di kondisi seperti ini pun juga nggak bisa merekomendasikan yang bagus yang mana ya, semua bagus kamera kayak gitu. Yang di apa ya, kalau dalam fotografi yang dilihat ya hasilnya kayak gitu, bukan dari kameranya. Dari HP pun juga bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus kalau misalkan teman-teman bisa memahami apa ya istilahnya keunikan dari hasil fotografi teman-teman kayak gitu. Ini rangefinder. Nah, rangefinder pun juga beda untuk sistem kerjanya kayak gitu, ya. Ini ada yang udah model digital, udah yang analog juga ada kayak gitu. Misalkan teman-teman beberapa public figure artis kebanyakan pakai yang namanya Leica. Satu kamera itu bisa sampai 120 juta, kayak gitu. Itu kamera rangefinder kayak gitu. Dimana untuk prosesnya, kalau SLR kan tadi ya satu pintu ya, satu arah gitu. Kalau SLR itu banyak jalurnya kayak gitu ya.
Dimana untuk melihat sebuah gambar, teman-teman lihatnya di sini, ya, di sini. Ngelihatnya di sini, jadi nggak di sini ngelihatnya, kayak gitu, tapi di sini ngelihatnya, di samping malahan, kayak gitu, ya. Apa? Pegang, oh, ya. Oke, kita lanjut. Nah. Oh, tadi ada pertanyaan tadi antara lomo, tadi pertanyaannya lomo ya? Lomo, sorry. Mungkin bisa diulangi lagi. Saya coba lihat perbedaan foto lomo yang secara alami sama disengaja. Ya, kalau disengaja itu disesuaikan pada kameranya, karena jenis kamera lomo itu banyak, ada yang Vis A, ada yang apa ya, saya nggak begitu ingat jenisnya, tapi ada beberapa jenis simpler atau apa gitu, itu ada jenis-jenisnya kayak gitu. Itu menghasilkan foto yang unik-unik kayak gitu. Nah, kenapa kok foto lomo ini itu menjadi unik kayak gitu ya? Karena mereka tidak memiliki standarisasi kayak gitu. Jadi hasil gambar yang dihasilkan oleh kamera lomo itu dianggap gagal kebanyakan. Karena tadi, misalkan kita pakai SLR, ya gambarnya kita ngatur ISO-nya, kita ngatur aperture-nya, ngatur diafragmanya. Mungkin warna yang, gambar dan warna yang muncul ketika kita menggunakan film, entah itu berwarna atau positif, ya kelihatannya sama. Kalau enggak mainnya hitam putih, kayak gitu. Kalau enggak agak sedikit kuning, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan yang lomo, karena tadi banyak jenis kameranya, misalkan gambarnya itu agak memiliki distorsi warna, jadi kayak ada satu orang tapi ada bayangannya. Nah itu kamera lomo, keunikan kamera lomonya di situ. Itu tergantung pada kameranya. Kalau ngomong tadi alami, itu karena lomo itu tidak ada settingannya, jadi spontanitasnya itu tinggal jepret aja. Jadi teman-teman nggak usah mikir, oh ISO-nya berapa, aperture-nya berapa, terus shutter speed-nya berapa, nggak mikir lagi. Yang penting cepat udah. Tapi memiliki keunikan yang tadi warnanya itu harusnya hitam putih, mungkin ada hitam putih yang agak kuning, jadi lebih ke vintage, moodnya lebih ke vintage, jadi kayak ke kuning-kuningan kayak gitu. Kenapa ya? Karena tadi untuk penerimaan cahayanya lebih banyak kayak gitu. Nah, teman-teman pernah nggak? Oh, oke, salah saya mungkin menyampaikan ini. Gimana ya? Jadi gini. Gimana ya? Motornya bentar. Nextnya ini kelanjutannya kurang mantap ini. Jadi gini. Kamera analog ya, bagus tidaknya itu tergantung pada film. Bukan bagus tidaknya, cahaya yang masuk tergantung pada film. Mungkin settingan ISO di sebuah kamera analog itu bisa ya 100, 250, 640, 1600, 3200, 32.000, 16.000 dan sebagainya lah ya. Nah, ketika teman-teman ya menggunakan film yang ukurannya itu hanya ISO-nya 400, ketika teman-teman menggunakan ISO-nya itu 1600 atau 16.000, itu kebakar film tersebut. Jadi kesannya nanti kayak lomo tadi, kayak gitu. Jadi istilahnya gimana ya menggambarkan? Ya tervisualisasi gitu maksudnya. Teman-teman pernah nggak ketemu film terus warnanya dia itu kayak semacam kebakar gitu? Kayak coklat-coklat gitu, pernah ya? Nah, banyak faktornya sebetulnya, entah itu kena jamur atau apa. Tapi yang pasti ketika satu jepretan terus muncul kayak semacam kebakar itu karena tadi harusnya film itu kapasitasnya ISO menerima 400. Nah, teman-teman memaksimalkan ISO tersebut sampai 16.000, hanya kebakar. Kayak gitu. Jadi istilahnya ketika kita menggunakan kamera analog, kita juga harus tahu
film yang kita gunakan itu berapa, kayak gitu. Ukuran film itu pun juga berpengaruh. Apakah ini itu wide ataupun medium ataupun crop. Sama halnya kalau misalkan kamera digital sekarang itu ada yang namanya full frame sama APS-C, kayak gitu. Di kamera analog pun kamera analog itu sama, kayak gitu. Tetapi bukan berdasarkan kameranya, tapi berdasarkan filmnya. Itu yang membedakan antara kamera analog sama kamera digital. Kalau kamera digital berdasarkan kameranya, full frame atau APS-C, kayak gitu. Kalau analog dia itu di filmnya. Ada yang ukurannya 130, 120, 110, kayak gitu. Ya. Terus di situ pun juga ada misalkan contoh Kodak. Kodak kodenya itu Kodak 400. Berarti film tersebut digunakan untuk ISO 400, kayak gitu. Nah, apa bedanya bagusnya kamera analog itu apa sih? Kok sekarang zamannya itu udah digital, tapi kok masih ada yang menggunakan analog? Ada yang berpikir gitu nggak? Ada. Kenapa coba? Nah, sekarang saya tanya, nah kalian yang jawab. Kenapa ya? Nostalgia, keunikan sendiri. Yang reasonable. Apa? Kesan vintage. Yang lain. Kenapa? FOMO. Yang lain. Ada poin tertentu yang di analog, di digital itu nggak memiliki tersebut. Sebetulnya ada keunggulan, bukan terkait dengan FOMO atau keunikan atau seperti apa, tapi ada keunggulannya sebetulnya analog. Hasilnya tajam. Apa? Hasilnya lebih tajam analog. Hasilnya lebih tajam. Selain itu, ya betul, hasilnya lebih tajam. Kayak gitu. Apa? Tidak perlu dicas. Lainnya. Ayo, kamera analog dicas enggak? Apa? Baterai habis buang gitu ya. Berarti kan tetap aja ngeluarin duit tadi. Apa coba? Tadi udah bener, tajam. Tajam berarti apa? Resolusi. Nah, resolusi yang diciptakan di kamera analog itu lebih besar dibanding kamera digital, gitu. Ya, karena apa? Dynamic range-nya itu lebih besar di kamera analog, kayak gitu. Terus kalau kita ngomong secara teknikal, ngomong exposure, ketika kita menggunakan contoh aja HP yang iPhone 14 ada ya kemarin ya. Ketika dijepret cahayanya minim, terus kita maksimalkan cahayanya, itu pasti noise. Ya. Nah, kalau di kamera analog dia mereduce noise tersebut. Jadi kalau misalkan kita pakai ISO 1600 di kamera analog dan kamera digital, itu pasti noise-nya berbeda. Nah, itu keunggulan dari kamera analog, kayak gitu. Karena ada mesin yang mana dia menciptakan dynamic range yang bagus, yang menciptakan yang menciptakan resolusi yang tinggi tadi. Jadi warna hijau ya warna hijau, kayak gitu. Tapi beda kalau kita foto pakai kamera HP atau DSLR, pasti ada kayak selaput putih lah. Bener nggak? Emang iya. Beda kan? Kalau tadi ada yang tanya kenapa kok hasilnya beda-beda, ya itu menjawab kayak gitu. Jadi kalau misalkan HP kamera teman-teman satu dengan yang lain, ketika jepret objek yang sama, pasti beda-beda hasilnya. Ada yang ada selaput putihnya, ada yang gambarnya itu nggak tajam tapi lebih ke kotak-kotak, itu ada banyak kayak gitu. Nah itu karena apa? Resolusinya, gitu. Resolusinya yang beda. Kalau kita ngomong resolusi, kita ngomong terkait dengan sensor nantinya. Sensor HP, sensor kamera, DSLR atau profesional itu udah beda. Makanya kenapa ketika kita ngomong bisa nggak HP itu menjadi kamera profesional, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, karena dia memiliki batasan. Tapi bisa nggak kamera HP itu dibuat konten digital? Bisa, kayak gitu. Karena disesuaikan tempatnya, kayak gitu. Kalau misalkan kamera HP jepret, terus kita suruh nyetak baliho yang gede, yang segede segaban gitu, pecah semua itu pasti, kayak gitu. Kalian resolusi HP berapa tuh? Pernah nggak teman-teman ngecek sekali foto resolusinya berapa?
Nah, Kursinya berapa? Berapa? 40 496 kali berapa ya? Nah kalau DSL lebih besar kayak gitu. Karena ya tadi selain resolusi sensor pun juga lebih besar. Itu akan kita bahas di kamera besok kayak gitu. Terus kita ngomong terkait dengan exposure. Exposure itu apa? Ngomong cahaya. Ya, itu kita ngomong beberapa pertemuan minggu depan setelah lensa kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa. Exposure itu terkait dengan cahaya. Ada 3 jenis exposure: under exposure, normal exposure, dan over exposure. Di mana exposure itu terbagi menjadi 3 elemen yang akan kita setting, ya ISO, shutter speed, sama aperture. Gitu. Nah itu akan kita pelajari 2 minggu ke depan. Ya gitu. Mungkin ada pertanyaan? selesai itu kayaknya pertanyaan apa? Sudah mulai Pertanyaan exposure gitu ya sudah. Jiwa-jiwa mahasiswa Udah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa Tiba-tiba ada yang nyuruh praktekin meninggal. yang Tiba-tiba ada yang nyuruh praktekin. Udah praktek lah. kelompok 3 ya. Bahas tentang kamera digital. Begitu. Oke. Tanggal merah. Tanggal merah. Oh, tanggal merah. Kita majukan kalau di kelasnya. Teman-teman. Apa? Rabu teman-teman kosong jam berapa? Pagi jam berapa? Oh, pagi jam berapa? Siang bisa. Saja tanggal merah itu masuk. Ya, maksudnya itu tetap masuk untuk ganti jadwal di sini. Awal hari Rabu. Online aja gimana? Berarti presentasinya online. Presentasinya online ya, Pak. Oh, tambah 5 kelompok. Oh, ya, oke. Oke, mungkin nanti akan saya infokan lebih lanjut aja penggantinya. Yang pasti meskipun libur kita ubah jadwalnya aja. Kayak gitu. Kalau bisa sih lebih cepat. Libur Idul Fitri gitu diubah. Biar kita nggak nyari jadwal di belakang. Ya kan itu mesti udah libur dari sebelumnya. Oke, mungkin itu aja. Apa? Kasihan yang presentasi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum kita akhiri, saya ada keyakinan kita masing-masing, wujud rasa syukur kita atas ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa tertanam di otak kalian.